Normali masih Bali angirin lama bazil ma de ba hebala ba ori masih aroma bekema ba bele ba boto ba de ba mu dodomo taromali ma de inatola aboto ba de ma inatola ma fale ba ori ma terlebih dan nome sabena fagur ba bu fa ema normali ma de inatola de ba bele bokai lala bangira-ngira ina hadiah dari malima ade tola aboto ya pada lima fifth. Sanggule Yesu badai menomangadu ya aga ya doh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini 3 Mei kita bisa menginjakkan kaki dengan keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun, ya tidak ada yang sakit, kita bisa berkumpul memuji Tuhan pada hari ini. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sesuai yang telah kita baca tadi, kita dengar dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Dalam firman Tuhan ini adalah ke-10 firman atau perintah Tuhan, perintah Allah kepada bangsa Israel atau orang Israel. Kenapa Tuhan memberikan ke-10 perintah Tuhan ini pada bangsa Israel? Dari begitu banyak alasan, saya mau simpulkan ada satu alasan kenapa Tuhan memberikan ke-10 firman ini adalah karena bangsa Israel tidak disiplin. Buktinya apa? Ya buktinya adalah mereka tidak mematuhi semua perintah Tuhan yang disampaikan melalui Musa. Kenapa bangsa Israel tidak disiplin? Kenapa manusia tidak disiplin? Karena dosa itu sendiri. Pada mulanya Allah menciptakan manusia dengan begitu sempurna. Bahkan Allah bilang, firman Tuhan bilang, manusia itu adalah ciptaan yang paling istimewa dari ciptaan yang lain. Ketidakdisiplinan manusia yaitu membantah perintah. Padahal seharusnya Allah menciptakan manusia itu untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Segala sesuatu perintah Tuhan. Yang perlu kita ketahui adalah perintah Tuhan itu menyelamatkan. Perintah Tuhan itu semuanya amat baik, sangat baik, tidak ada yang perintah Tuhan yang membinasakan manusia. Karena itu kita tidak heran lagi kenapa moral manusia hari-hari ini semakin bobrok, semakin hancur, ya karena dosa tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui renungan firman Tuhan ini kita kembali diingatkan untuk merenungkan apa yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan telah kita baca tadi atau hukum Taurat ini disimpulkan dalam 2 hal. Perintah Tuhan dari yang pertama sampai ke-4 itu adalah semuanya mengarah kepada Tuhan. Contohnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kuduskanlah hari Sabat. Semua perintah dari perintah nomor 1 sampai nomor 4 itu mengarah kepada Allah. Dan perintah dari nomor 5 sampai ke-10 adalah mengarah kepada manusia. Maksudnya apa? Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai ciptaan Tuhan paling merenungkan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu Tuhan mengharapkan sesuatu yang baik karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengharapkan manusia itu binasa. Tuhan tidak pernah mengharapkan manusia itu memberontak kepada Dia. Oleh karena itu kita sebagai ciptaan Tuhan harus taat kepada yang menciptakan, harus taat. Kita manusia sebagai ciptaan. Siapa menciptakan kita? Tuhan. Kita harus taat pada Tuhan. Kita tidak boleh membantah Tuhan. Nah, bagaimana taat pada Tuhan? Ya dengan mematuhi semua perintahnya. Pertanyaannya adalah apakah kita mampu melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita? Tapi ingat, kita sebagai ciptaan harus tahu diri, harus taat kepada Sang Pencipta. Ya. Bagaimana kita taat pada Sang Pencipta? Mulai dari hal sederhana dulu. Bagaimana kita mengucap setiap hari? Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melakukan pekerjaan, setiap kata yang keluar dari mulut kita, kata-kata yang mengucap syukur kepadanya, atau justru kata-kata yang selalu bersungut-sungut? Kalau kita sering mengeluh kata-kata itu, artinya kita tidak mampu mengucap syukur pada Tuhan. Dari hal sederhana, bagaimana kita taat pada perintah Tuhan? Ya kita mengucap syukur dalam segala hal, apapun keadaan hidup kita, suka duka.
Kita harus berani mengucap syukur. Ingat, kita harus berani. Kenapa saya bilang berani? Mengucap syukur tidak gampang. Contohnya sekarang, kita tidak punya uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, makanan. Berat nggak itu mengucap syukur? Ya berat. Karena faktanya tidak ada uang, kita tidak bisa membeli beras, tidak bisa membeli lauk. Faktanya seperti itu. Maksudnya apa? Adalah bagaimana suasana hati kita? Apakah hati kita ini tetap tertuju pada Tuhan atau tidak? Yang pertama, apakah kita memprioritaskan Tuhan atau tidak? Apakah kita berserah diri pada Tuhan atau tidak? Apakah yang pertama kita andalkan diri kita sendiri atau Tuhan? Itu sebenarnya maksudnya. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan? Ya dengan berdoa, Tuhan tolong bukakan jalan. Apa harus dilakukan untuk menghadapi setiap masalah ini? Prioritaskan Tuhan. Jangan kita prioritaskan diri sendiri. Baru nanti ada tanggung jawab kita sebagai manusia di situ. Setelah kita berdoa, jangan hanya berdoa saja, tapi berusaha. Bagaimana berusaha? Ya bekerja. Karena Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya lewat pekerjaan kita. Siapapun orang di dunia ini, kalau pekerjaannya hanya berdoa saja, tidak bekerja, ya, itu manusia gila. Sampai kapanpun masalah tidak ada beras di rumah, kebutuhan tidak tercukupi, tidak akan pernah tercukupi sampai kapanpun ketika dia hanya berdoa, berlutut, tapi tidak bekerja. Itu adalah bentuk-bentuk bagaimana kita mematuhi perintah Tuhan.